Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Hafiz yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah ditugaskan. Selanjutnya kita langsung saja ya ke slide pertama. Nah, sebelum kita masuk ke analisis dari artikel yang kelompok kami analisis, sebelumnya kita lihat dulu openingnya. Selanjutnya, di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Meskipun semuanya sudah kenal, tapi lebih alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Pertama ada saya, Muhammad Rizky Al-Fikri, dengan NIM belakang 142. Yang kedua ada Dinda Aprilia dengan NIM belakang 176. Dan ada Anissa Mesaroh dengan NIM belakang 145. Nah, ini ada anggota kelompok dari kelompok 4. Kita langsung lanjut. Nah, di slide ini kita melihat ada judul, ada abstrak, tujuan penelitian dan metode penelitian, ada hipotesis, ada tinjauan pustaka, ada model riset, ada implikasi ilmiah, dan implikasi manajerial. Nah, kita langsung masuk aja ke slide selanjutnya, itu ada judul. Di sini kita melihat bahwa judul yang dianalisis oleh kelompok kami adalah analisis pengaruh produk quality, price, and promotion terhadap purchase intention mobil Toyota Alphard di Surabaya. Nah, bisa dilihat sendiri ya variabel yang sudah ditandai oleh tanda panah dan juga X dan Y. Nah, variabel independen di sini ada produk quality yang dilambangkan dengan X1 dan X2-nya adalah price dengan X2 dan X3-nya adalah promotion. Nah, sedangkan dari variabel dependennya juga atau dilambangkan dengan Y1 ada purchase intention. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, ada abstrak, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan penelitian itu adalah menganalisis pengaruh produk quality, price, and promotion terhadap purchase intention Toyota Alphard di Surabaya. Nah, kita harus terlebih dahulunya menganalisis dari produk quality-nya, dari price, dari promotion atau promosi, dan terhadap purchase intention gitu. Nah, untuk metode penelitiannya juga, di sini kita melihat ada variabel yang diteliti itu adalah product quality, price, and promotion sebagai variabel independen. Nah, jadi terlihat ya bahwa yang tadi sudah di judul, di metode penelitian pun juga sama. Bahwa variabel independennya itu adalah product quality, price, and promotion. Dan variabel dependennya sendiri terlihat bahwa purchase intention itu adalah sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang mengetahui dan pernah mencoba mobil Toyota Alphard di Surabaya melalui teknik judgmental sampling. Teknik analisis yang digunakan dan teknik analisa kuantitatif dengan metode SPS. Nah, seperti itu dari abstrak sendiri atau tujuan penelitian dan metode penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Anissa Mesaroh. Dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Mesaroh dengan NIM 145. Di sini saya akan memaparkan tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada kualitas produk, ya adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan, yaitu durabilitas, reliabilitas, ketetapan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya, menurut Kotler dan Armstrong 2006. Dimensi kualitas produk yaitu terdiri dari yang pertama ada kinerja, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada keawetan, yang kelima ada konsistensi, yang keenam ada kemudahan perbaikan, yang ketujuh estetika, dan yang kedelapan persepsi kualitas. Lanjut. B, di sini ada harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat
dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Menurut Kenneth Priault dan McCarthy 2008, dimensi harga dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu yang pertama, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang dimana harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Yang kedua, daya saing harga, yaitu konsumen membandingkan harga suatu produk dengan harga pesaingnya. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu konsumen mengharapkan harga yang dibayarkan sesuai dengan manfaat produk yang diberikan oleh perusahaan. Next. Yang ketiga ada poin C, yaitu promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran agar membelinya. Menurut Kotler dan Armstrong 2006, promosi memiliki dimensi yang digunakan adalah yang pertama ada periklanan, yang kedua promosi, yang ketiga penjualan, yang keempat pemasaran, yang kelima hubungan masyarakat. Next. Dan yang terakhir ada minat beli, yaitu menurut Steveman dan Canuck 2010 adalah kekuatan atau dorongan dalam individu yang memaksa konsumen untuk melakukan suatu tindakan. Dimensi minat beli dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu yang pertama mempertimbangkan untuk membeli produk, yang kedua berniat untuk mencoba produk, yang ketiga berencana untuk membeli produk, dan yang keempat tertarik untuk memakai produk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Mesaro yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya apa? Nah, di sini ada metode ada model riset yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Dinda, dipersilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Aprilia dengan NIM 176. Di sini ada model riset dengan ketentuan nilai signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen harus di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Yang pertama ada PQ, yaitu untuk produk quality dapat diketahui bahwa produk quality mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention mobil Toyota Alphard dengan nilai uji T lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Yang kedua ada PR untuk price, dapat diketahui bahwa price tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention dengan nilai uji T lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,269. Yang ketiga ada PRO, yaitu untuk promosi menunjukkan bahwa promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention dengan nilai uji T lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,002. Jadi, berdasarkan data tersebut, menyatakan bahwa hanya produk quality dan promosi mempengaruhi purchase intention karena memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Tetapi dalam tabel ini, produk quality memiliki pengaruh lebih unggul dengan nilai unstandardized coefficient dengan sebesar 0,600 dibanding promosi dengan nilai koefisiennya hanya 0,397 terhadap purchase intention mobil Toyota Alphard. Namun data di atas juga menunjukkan bahwa price tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention karena dengan nilai signifikan di atas 0,05 juga dengan nilai koefisien sebesar min 0,067 sehingga hipotesisnya tidak diterima. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan dari model riset. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah hipotesis 1.
terdapat pengaruh yang signifikan antara produk quality terhadap purchase intention. Nah, itu tuh bisa dilihat langsung dari kerangka yang ada di atasnya, bahwa produk quality itu langsung, H1 itu langsung menuju ke purchase intention. Nah, H2-nya itu adalah terhadap pengaruh yang signifikan antara price terhadap purchase intention. Nah, pengaruh signifikan yang kedua itu adalah price. Price itu langsung terhadap purchase intention-nya. Jadi bisa dilihat sendiri oleh teman-teman semua, oleh Bapak juga, bahwa hipotesisnya itu langsung gitu dilihat dari kerangkanya sendiri. Dan di sini ada hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan kembali antara promotion terhadap purchase intention. Nah, seperti itu teman-teman semua dari mode hipotesis. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis ini adalah produk quality memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention, dan promotion memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention. Price tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Nah, di sini kelihatan ya bahwa produk quality dan promotion itu memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention, dan price sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada implikasi manajerial yang akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Dinda Aprilia. Dipersilakan. Ya, baik. Di sini ada implikasi manajerial. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan produk kualitinya. Karena di dalam penelitian ini, ukuran harga menjadi penghambat bagi konsumen saat ingin membeli produk Toyota Alphard. Sehingga, jika perusahaan dapat memberikan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka konsumen juga tidak akan keberatan untuk mengeluarkan harga lebih karena kualitas produknya sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Berdasarkan hasil kuesioner juga, menurut responden, pada bagian dimensi estetik indikator eksterior mobil Toyota Alphard ini memiliki nilai yang paling kecil dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan eksterior mobil Toyota Alphard kurang baik. Tentunya perusahaan harus menampilkan bentuk yang lebih baik pada bagian dalam maupun luar. Contohnya bisa dilakukan dengan cara mengubah bagian bentuk eksterior mobil Toyota Alphard menjadi lebih mewah dan tidak kaku seperti yang sekarang. Yang kedua, ada meningkatkan promosi. Karena promosi ini sangat berperan penting untuk membujuk, menyampaikan pesan dan manfaat produk perusahaan, sehingga dengan semakin menariknya promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka harapan minat beli pelanggan untuk membeli produk Toyota Alphard ini akan semakin tinggi. Tindakan yang bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan cara melakukan insentif lebih menarik. Contohnya, seperti di setiap akhir tahunnya perusahaan memberikan grand prize mewah kepada pembeli mobil Toyota Alphard atau memberikan hadiah-hadiah bagi 100 pembeli pertama. Boleh di next. Di sini ada implikasi ilmiah. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas X selain variabel yang sudah digunakan dalam penelitian ini. Hal ini karena di kemungkinan ada variabel lain selain mempengaruhi produk quality, promosi, dan price terhadap purchase intention mobil Toyota Alphard di Surabaya. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan juga disarankan lebih besar agar dapat lebih mempresentasikan populasi pada penelitian ini. Dengan ini, penelitian mendatang dapat mengembangkan serta memberikan kejelasan dan lebih tepat terhadap model prediksi yang diuji. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Kiki belum Untuk kesimpulannya sendiri akan dijelaskan kembali oleh Dinda Aprilia. Dipersilakan.
Dari kesimpulan artikel ini, yang pertama, produk kualitinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan kualitas produk memiliki pengaruh yang sangat paling dominan terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, ternyata price tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Hal ini dikarenakan persepsi konsumen terhadap harga yang tinggi menghambat minat beli terhadap suatu produknya. Yang ketiga, promosi. Promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention. Promosi yang baik dari perusahaan sangat mempengaruhi konsumen untuk daya minat dan ingin membeli suatu produk. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan kesimpulannya. Nah, adapun kekurangan dari artikel yang kami analisis, pertama, ada tujuan penelitian dari artikel ini kurang jelas, dan juga hasil kuesionernya yang kurang lengkap atau tidak ada. Nah, seperti itu kekurangan dari artikel yang kami analisis. Nah, terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan juga melihat presentasi dari kelompok 4, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari PowerPoint dan dari kata-kata kami. Maaf sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.